Hai para penikmat cerita horor, semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah klik channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah misteri yang berjudul Jasad yang Terkubur di Tembok Belanda. Cerita ini terjadi di tempat tinggal saya di kota Cilacap pada tahun 1991. Pada saat itu saya masih duduk di bangku SD. Dan cerita ini juga saya dapatkan dari seorang saksi yang mengalami kejadiannya langsung. Karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian ini di lingkungan tempat tinggal saya. Kejadian ini memang sudah cukup lama terjadi. Tapi ingatan akan kejadian ini tidak pernah hilang dari ingatan saya. Ketika itu, saya tinggal bersama orang tua di rumah dinas, yang letaknya tepat di samping kantor. Kedua orang tua saya bekerja di sebuah perusahaan di Indonesia. Rumah dinas saya bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumah saya terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar dengan arsitektur khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya dan ditambah satu asisten rumah tangganya. Rumah tersebut sangatlah klasik, benar-benar masih terlihat original, tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Konon, rumah tersebut dulunya ditinggal oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya masih tanda tanya sampai sekarang. Dan di rumah itu beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Hari Senin itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan keluarga di Bandung dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama dia di luar kota, dia meminta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya, dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Pada malam pertama, ketika 2 orang cleaning service ini sedang tertidur, yang posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu. Sekitar pukul 2 pagi, salah seorang di antara mereka pun terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata, suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar dia coba cari dari mana asal suara tersebut. Dan sontak, dia kaget. Ternyata di ruangan tamu ada seseorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main, lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya. Tapi semua badan terasa kaku, bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tidak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 8 malam. Mereka berdua masih asik mengobrol sambil ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara biola yang entah dari mana datangnya. Lalu, kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi tidak lama kemudian, suara tersebut pun hilang entah kemana. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke kamar dan tidur. Jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul, dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu pun langsung mencari dari mana suara itu muncul. Tidak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu.
dan pencarian pun mereka teruskan untuk dilanjutkan esok hari. Pagi hari pun tiba. Kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tak terpakai itu. Dan mereka pun dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Pada malam hari ketiga, lagi-lagi jam 11 malam, mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara penyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka coba menerta suara itu dari mana. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari kamar tidur utama. Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba untuk lari, tapi kaki merasa sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut mereka kaku dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Lalu beberapa jam kemudian, datanglah mobil kepala kantor bersama keluarganya yang baru menyelesaikan keperluannya di Bandung. Kedua cleaning service itu pun kemudian menceritakan pengalaman menyeramkannya di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencoba mencari informasi kepada beberapa sepuh di daerah itu. Dan ternyata, menurut sepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930, rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Elin Rosali. Anak perempuannya yang bernama Elin ini memang dikenal sangat suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa dan lain-lain, biasanya Elin suka unjuk kebolehannya di depan para tamu. Elin adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Tahun 1930-an, pada jam 8 malam tanpa disangka-sangka, terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia bersembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampokan sudah berada di dalam rumah, dan suaminya itu sudah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Dan akhirnya, sang istri pun ikut dibunuh perampok tersebut dengan cara sangat amat sadis. Sementara itu, Elin sendirian terkunci di dalam ruangan persembunyian itu, akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru diketemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut. Demikian akhir dari kisah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih, sampai jumpa.